Halo semua, nama saya Abdul Wahab Syahrani, Wahab AWS. Di video ini, saya akan membagikan panduan MS-DOS. Ini juga sekaligus job kedua yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Kreo, di pertemuan keempat. Nah, jadi itu bapaknya di pertemuan keempat itu berhalangan hadir, oleh karena itu kami diberikan job. Nah, untuk jobnya itu ada dua, yaitu untuk duanya saya kurang tahu juga, cuman itu ada job bab 1 dan job bab 2. Mungkin itu akan dipisah. Untuk video kali ini itu saya akan membahas tentang job di bab 1. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri itulah sistem operasi. Kita menggunakan VirtualBox, Windows, dan Command Prompt ya. Untuk VirtualBox dan Windows itu cara installnya itu sudah saya share di video saya sebelumnya. Kalian bisa tonton aja di video itu. Nah, untuk laporan jobnya itu saya bagikan di link deskripsi video agar bisa menjadi contoh buat kalian yang diminta untuk buat laporan juga. Tapi terkait benar atau tidaknya tata cara saya mengisi laporan tersebut itu belum dipastikan ya, karena minggu lalu itu saya sudah nanya ke Bapak Reonya dan Bapak Reonya bilang bahwasanya laporan kami itu belum diperiksa. Jadi bapaknya belum bisa ngirim masukan ke kami untuk memperbaiki laporannya gitu. Nah, di deskripsi video juga saya akan berikan file PDF-nya. Jadi buat kalian yang pengen belajar atau kalian baca-baca ulang itu bisa banget. Oke, kita masuk ke videonya. Setelah kalian masuk ke VirtualBox di sini, kalian klik aja start ya. Ini biru, klik start. Ini bertujuan untuk masuk ke dalam Windows XP yang ada di dalam VirtualBox-nya. Di sini kalian perlu pergi ke menu start dan di sini kalian klik run dan kalian ketikkan cmd. Kalian klik OK aja. Setelah itu kalian di sini itu ada beberapa perintah yang ada beberapa langkah-langkah. Jobnya itu berupa langkah-langkah, ada di PDF-nya itu kalian bisa baca juga di PDF-nya. Jadi perintah pertama itu kita disuruh untuk mengubah atau dan melihat tanggal. Oke, jadi untuk mengubah dan melihat tanggal, pertama itu melihat tanggal terlebih dahulu, itu kita akan diminta untuk date. Nah, di sini date itu tanggal hari ini itu adalah tanggal 15 bulan 9 2023. Untuk menggantinya itu kalian setelah ada ini kalian langsung aja masukkan sesuai formatnya ya. Karena di sini day atau day itu artinya day, maka kita masukkan tanggal yang ingin kita ubah. Contoh aja di sini saya 16, terus strip, terus di sini M ini month itu artinya bulan, dan di sini years itu kalian ambil 2 angka di belakangnya aja, jadi 2023. Strip 2023. Kalian klik enter. Setelah itu kalian cek ulang lagi date-nya. Nah, date-nya kan sudah berubah kan ya? Date-nya iya sudah berubah. Kan sudah kita ganti ke 16/9/23. Tapi kayaknya tanggalnya di Windows XP ini deh yang salah. Soalnya tanggal yang hari ini itu adalah tanggal 16, beneran tanggal 16. Kita ubah aja, contoh lagi ke tanggal 20. Nah, ini sudah berubah ya menjadi tanggal 20 bulan 9 2023. Buat kalian yang merasa kebingungan kenapa tanggal 15 itu juga saya kurang tahu kenapa. Tapi bapaknya kemarin juga ada nyontohkan, bukan kemarin tapi minggu lusa. Bapaknya nyontohkan untuk mengubah tanggal ini juga sama. Dia nggak selalu berubah gitu loh. Berubah nanti lagi kembali lagi ke asalnya, berubah kembali ke asalnya gitu loh. Itu memang dari contoh bapaknya emang seperti itu aja. Jadi bukan di video ini aja gitu. Di sini masih 15 September ya. Tapi itu nggak apa-apa karena kita ngambil di bagian ininya aja. Nah, untuk screenshotnya itu kalian bisa klik biru kalian di sini dulu, kalian klik dulu. Terus kalian bisa klik tombol Windows, Shift dan S, tombol S.
Nah, di sini kan akan meng-screenshot. Kalian bisa screenshot di sini. Nah, kayaknya ini deh, kayaknya dia nggak muncul ya. Di dalam screen record itu nggak muncul screenshotnya, cuman kalian bisa screenshot seperti itu. Atau dengan cara kedua itu adalah snipping tool. Nah, snipping toolnya kalian open, terus kalian screenshot deh. Gitu aja sih cara untuk screenshotnya. Dan kalian screenshot itu dari sini ke bagian sini, jadi yang berubah aja gitu loh. Kan tanggal hari ini di Windows XP itu adalah tanggal 15 bulan 9 2023. Setelah kalian ubah, maka akan berubah tanggalnya. Nah, jadi untuk mengubah tanggal dan melihat tanggal itu caranya seperti ini. Dan untuk laporannya kalian screenshot, terus kalian simpan screenshotannya. Oke, kalian enter aja buat nge-refreshnya. Terus untuk langkah kedua itu kita ada perintah time. Nah, di sini itu adalah jam 19 ya. Nah, untuk merubah perintah time itu sendiri kita hanya perlu mengubahnya menjadi seperti ini. Misalnya saya ingin ganti ke 8.00. Maka saya hanya perlu mengubahnya menjadi seperti ini, 8.00. Kita ganti lagi, kayak kita cek lagi time masih segitu ya time. Nah, ini sudah berubah. Oke, jadi ini kalian screenshot aja lagi. Kalian screenshotnya itu dari sini sampai ke sini screenshotnya, karena ini adalah timenya, terus kita ubah timenya, dan ini adalah hasil dari kita ngubah timenya. Lanjut ke instruksi ketiga, itu instruksi var. Instruksi var itu digunakan untuk melihat versi DOS. Oke, jadi kita klik enter terlebih dahulu. Setelah itu kita klik var. Nah, ini adalah versi Microsoft Windows XP saya ya. Windows XP saya itu adalah 5.1. Jadi kalian screenshot lagi itu dari sini sampai ke sini. Lanjut ke perintah berikutnya, perintah CLS. Perintah CLS itu adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan layar. Nah, jadi layar ini kan kotor ya, bukan kotor sih, sudah banyak teks-teksnya. Jadi kalian bisa bersihkan, caranya itu kan ketik aja CLS. Kalian klik enter, maka layarnya akan langsung bersih. Nah, untuk perintah CLS tadi kalau saya itu kan seperti ini kan misalnya. Nah, layarnya itu kan kotor seperti ini kan. Nah, nanti saya screenshot terlebih dahulu semuanya. Terus saya ketik CLS, saya screenshot lagi, dan setelah itu saya screenshot lagi, menunjukkan bahwasanya ini sudah bersih gitu loh untuk di laporannya ya. Lanjut untuk perintah dir. Perintah dir digunakan untuk menampilkan isi suatu direktori ke layar. Untuk contohnya itu sendiri itu adalah kita di sini kita klik dir, dan di sini kita langsung masukkan aja enter. Nah, jadi di sini adalah directory yang ada di penyimpanan C saya. Itu ada desktop, favorit, my document, dan start menu. Saya juga kurang tahu kenapa ada start menu ini. Nanti kalian bisa telah lagi lebih lanjut ya dengan ada file PDF-nya. Kita lanjut aja langsung ke perintah berikutnya, itu ada MD. Kita bersihkan dulu deh. Itu ada MD atau mkdir. MD itu apa sih? MD itu adalah make directory. Jadi kalian ngebuat sebuah directory atau sebuah folder, itu kalian buat di dalam penyimpanan kalian melalui command prompt. Karena kalau kalian ngebuat sendiri itu bisa, contohnya aja seperti ini ya. Ini komputer, local disk C, dokumen. Nah, di sini kan bisa ngebuat nih new folder. Itu sama aja, cuman di sini kita instruksinya adalah membuat folder melalui command prompt. Jadi di sini untuk caranya itu sendiri kita klik aja, kita ketik MD. Terus setelah kita ngeklik MD, di sini kita perlu mengetikkan namanya path. Path itu adalah alamat dimana kalian ingin membuat folder tersebut. Filenya di sini kalian bisa buat aja misalnya make directory. Ntar saya bersihkan dulu ya directory saya sebelumnya itu sudah bersih apa belum, biar jadi baru gitu loh. Jadi kalian enak, ini sudah bersih ya. Jadi di sini kita buka aja, kita lihat perubahannya secara live.
Nah, di sini saya akan membuat Make Directory di Document and Setting, di admin. Nah, di sini saya akan membuat directory atau folder bernama data. Data apa nih di sini ya? Data lama. Oh, data aja. Oke. Nah, maka akan muncul sendiri di sini otomatis itu data karena kita memasukkannya itu melalui command prompt. Kita ikuti semuanya. Di sini kita disuruh buat mkdir make directory program. Akan muncul juga ya make directory program. Di sini juga md latihan. Nah, itu kalian ikuti semuanya sampai instruksi latihannya selesai. Oh iya, tambahan di sini kan ada mkdir data slash terbalik. Mungkin bahasanya kayak gitu ya. Slash terbalik, pokoknya jangan ada slash dan ada slash yang terbalik gitu. Nah, kita pakai slash yang terbalik. Ini ada mkdir data-data baru, itu artinya dia membuat folder di data. Ini kan ada data nih. Nah, di dalam data artinya berarti kita akan ngebuat folder itu di sini. Kita enter aja ya, cobain. Salah berarti mkdir nggak bisa ya. Coba kita coba md data baru. Nah, berarti dia kalau untuk ngebuat directory di dalam HUD untuk lebih lanjutnya itu menggunakan md ya, bukan mkdir. Jadi di sini md itu muncul di dalam data karena kan kita kan memasukkannya di data baru di dalam data. Di dalam data nih, ada data baru di dalam data gitu loh. Lanjut, kita di sini akan disuruh masukkan juga md data lama. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah muncul juga. Dan kita juga diminta untuk md program. Nah, ini kan kita kan minta untuk membuat folder membuat folder program 1 di dalam program. Di dalam program, maka di sini akan muncul ya. Kita enter. Nah, akan muncul. Oke, itu adalah instruksi ke-6 md atau make directory. Kita clear aja lagi. Lanjut di instruksi ke-7 itu ada instruksi cd. cd itu adalah change directory. Oke. Jadi di sini kita akan berpindah dari satu directory ke directory lain. Contohnya di sini adalah cd data. Nah, maka di command prompt itu sendiri dia akan langsung berubah ya, dari yang awalnya tadi kita ada di admin, di sini kita ada di admin sini, sekarang kita mengubah, sekarang di command prompt kita ada di dalam data, maka kita ada di sini. Dia ngikutin ini lah guys, kan si titik sampai data, berarti kita ada di sini. Untuk di command prompt ini kita ada di sini. Oke, coba kita masukkan lagi cd data baru. Nah, berarti kita saat ini berada di dalam data baru ini. Oke, lantas bagaimana cara untuk kembalinya? Cara untuk kembalinya itu, kalian klik cd, kalian titiknya 2 kali aja. Saya ulangin. Untuk kembalinya, ini kan data di data baru kan ya. Untuk kembalinya kalian klik aja cd-nya titiknya 2 kali. Maka dia akan mundur 1 langkah. Kalian ketik aja lagi cd 2 kali. Bebas sih kalian kasih spasi atau kalian nggak kasih spasi. Maka dia akan kembali. Ini kan kita di admin, berarti kita ada di sini. Berarti kita ada di ini, di admin. Nah, berarti kita akan kembali ke admin gitu loh. Lanjut, kita akan lanjut ke perintah berikutnya, itu perintah 8 rd. rd itu adalah remove directory. Jadi ini folder kayak data baru ini bisa kita remove juga melalui command prompt secara langsung. Caranya bagaimana? Di sini kita akan clear dulu ya, cls. Terus di sini rd remove directory. Untuk yang kita hapus itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Kalian bebas sih, cuma saya akan mengikuti langkah-langkahnya aja. Jadi di sini langkah-langkahnya itu kita disuruh untuk menghapus program 1 di dalam program dan program 3. Oke, di sini kita di dalam program ya disuruh ngapusnya itu program 1 rd program / terbalik
program 1. Nah, maka akan program satunya akan hilang ya untuk direktorinya. Kita juga disuruh minta untuk rd program 3. Jadi kita disuruh menghapus directory program 3 di dalam program. Jadi di sini kan nggak ada directory program 3 kan ya. Nah, maka di sini akan muncul pesan the system cannot find file specified. Jadi ketika ada pesan seperti ini, itu berarti kalian salah memasukkan teks. Kalian salah memasukkan directory, atau directory yang kalian hapus itu tidak ada. Bisa jadi dari awal nggak ada atau sudah terhapus gitu loh. Kalau ini kan kasusnya dari awal emang nggak ada program 3-nya. Nah, lanjut ke perintah del 9. Di perintah 9 itu ada perintah copycon. Copycon ini adalah digunakan untuk membuat file. Ini kan kita kan sudah membuat namanya directory. Directory itu sebuah folder, dan sekarang kita diminta untuk membuat sebuah file. Oke. Maka di sini kita klik aja copycon. Nah, terus kita masukkan pathnya. Pathnya itu adalah kita pengen masukkannya di mana nih? Kalau ini kan di admin, berarti sudah di admin kita akan masukkannya ke di instruksi ini. Itu kita disuruh masukkan ke data lama. Jadi kita dimasukkan ke data lama. Nah, jadi kita disuruh masukkan ke data lama. Nah, berarti kita di sini ya. Dan di akhir itu kalian perlu nambahkan nama filenya. Kalau nya di sini kita akan masukkan nama file coba 1.txt. Nah, di sini perlu kalian perhatikan juga satu hal, itu ada .txt-nya ya, itu menandakan bahwasanya ini adalah dokumen. Karena kalau kalian cuman pakai coba 1 aja, ini berarti directory bukan file. Jadi yang membedakannya itu adalah extension atau format di belakangnya itu .txt. Kita langsung aja kita klik enter. Nah, selanjutnya setelah kita klik enter, di sini akan kita di dalam sini itu kita bisa menuliskan apa yang ada di dalam teksnya. Contohnya di sini hello, terus kalian klik enter lagi, dan di sini adalah kalian memasukkannya sembarang aja. Ini adalah isi pesannya ya, jadi kalian bebas. Ini file percobaan doang. Nah, terus untuk menyelesaikan isi pesan ini kalian klik Ctrl Z. Jadi Ctrl plus Z itu kalian klik dan akan muncul seperti itu. Langsung kalian enter. Nah, maka akan muncul ya coba 1.txt, dan isinya itu adalah kalau ini file percobaan doang. Ini adalah isinya. Udah sih, itu aja untuk copycon atau membuat file. Cuman di sini masih ada instruksi lagi, saya akan ikutin lagi ya untuk instruksinya. Nah, ini sudah selesai saya buat, kalian bisa klik coba 2, maka hasilnya adalah halo, ini file lain lagi mestinya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh dari pembuatan copycon atau membuat sebuah file. Lanjut kita ke perintah berikutnya adalah redirection, digunakan untuk mengeluarkan hasil ke suatu file. Saya juga kurang paham menjelaskannya gimana ini. Jadi kita langsung ke contohnya aja ya. Kita bersihkan dulu deh CLS. Di sini kita akan meminta untuk memasukkan untuk kodenya dari redirection itu sendiri itu adalah dir ya. Jadi kita diminta untuk dir, dan di sini kita perlu, kalau di contohnya itu adalah w. Oke, untuk ini kayaknya saya sudah tahu deh. Jadi di sini ada tanda panah ya, saya masukkan tanda panah begitu. Tanda panah begitu itu artinya adalah memasukkan A ke B. Jadi kita di sini sama membuat file, cuman kita nggak ada isinya gitu loh. Jadi kita langsung memasukkan ini isi W ini ke dalam
B itu, ke dalam B itu adalah di data lama data gitu loh. Kita masukkan W ke dalam isi w.txt, isi W. Ntar kalau nya garis miring itu apakah di dalamnya? Enggak. Kenapa W? Itu masih menjadi pertanyaan bagi saya. Oke, kita langsung aja ke ini ya, ke yang berikutnya. Cuman saya akan ngisi charger laptop saya dulu. Oke, kita kembali. Di sini ada dir. The system cannot find file specified. Ini kalau nyata menurut tadi itu adalah filenya tidak ada ya di dalam sini. Itu data lama isi.txt, berarti di sini kayaknya filenya ada yang nggak ada. Iya, kayaknya filenya nggak ada, atau mungkin txt-nya yang bermasalah, saya kurang tahu juga. Kita lanjut aja ke perintah berikutnya. Kalian bisa screenshot aja kalau perintahnya sudah selesai, screenshot kirim ke bapaknya. Karena ini nanti di pertemuan berikutnya juga akan saya tanyakan kenapa W, kenapa begini, kenapa begitu. Kayaknya kita masih belum paham deh saya apa maksudnya ini ya. Pokoknya kalau nya .txt itu nggak bisa. Tapi kalau nya enggak .txt, maksudnya tuh nggak ada extension txt-nya itu bisa. Kolom device label nama data baru, data lama. Nambir titik isi W. Sama isinya, sama kayaknya. Oke, itu aja. Lanjut lagi. Dir program. Kali ini tuh panahnya ada dua ya. Kalau panahnya ada dua itu kan berarti hasil A ditambahkan ke B. Oke, kita di sini data lama data istilah data lama isi a.txt. Kenapa nggak ada isi di sini isi A sama ya? Tapi apa yang berubah ya? Ini sama, cuman bedanya itu adalah ditambahkan. Saya kurang tahu juga. Oh, mungkin ini kali ya. Tadi kan sampai sini aja nih. Ini dari volume sampai sini aja. Terus juga di sini nambahkan ke sini itu kayaknya begitu sih kalau untuk ditambahkan. Kayaknya nanti akan saya tanyakan aja ke Pareo untuk maksud dari direction ini. Jadi di sini saya hanya menyampaikan bagaimana cara mengerjakan jobnya aja gitu loh. Untuk lebih detailnya di video berikutnya akan saya tanyakan, maksudnya di pertemuan berikutnya akan saya tanyakan dan saya akan jelaskan di videonya gitu. Oke, perintah dir sudah selesai. Kita langsung ke perintah berikutnya, itu adalah perintah tipe. Perintah tipe digunakan untuk menampilkan isi file ke layar. Coba contoh di sini cls type data lama isi a.txt. Jadi kita di sini menampilkan isi a.txt ke layar. Apa maksudnya? Oh, ini nih. Jadi isi A itu kan ini. Nah, ini isi A. Isi A itu dari volume in, dari sini volume in no label sampai ke 02 dir. Nah, di sini ya, ini volume in HD no label sampai dengan bytes free ini. Berarti adalah untuk menampilkan isi ini artinya adalah isi dari dokumen tersebut ditampilkan ke layar, ke Windows, ke command prompt gitu loh. Oke, lanjut. Ini kan sudah nih kalau type. Oh ya, yang kedua itu juga kita diminta untuk type lagi.
ini adalah isi dari file 2 ya. Ini file lain lagi, halo, ini file lain lagi mestinya. Oke, sudah selesai. Kita CLS dulu. Lanjut ke perintah berikutnya, itu adalah perintah copy. Perintah copy itu adalah untuk mengcopy file ke file yang lain. Untuk latihan itu sendiri, di sini kita klik copy. Data lama isi a.txt data lama isi al.txt data lama isi a.txt data lama isi al.txt. Oke. Nah, oke, jadi gini, untuk mengcopy file itu cara kerjanya itu adalah, ini kan copy file ya, kita mengcopy file isi A kita copy ke data lama, kita copy ke sini juga karena data lama, dan itu nama filenya adalah isi al.txt, maka akan muncul isi al.txt. Intinya kita copy gitu loh, sama aja kayak gini. Copy, kita paste di sini. Paste. Udah sama aja. Kalau kita ini masih ada latihannya, kita lanjutkan aja latihannya ya sampai selesai. Kita di sini akan memindahkan mengcopy file isi a.txt ini ke dalam folder data baru. Nah, ini akan muncul dari sini ya. Oke, lanjut. Ini ada perintah yang berikutnya, itu ada copy data lama copy data lama ke data isi lama. Oke. Jadi di sini kita kita di sini di perintah ketiga itu saya penasaran juga. Di perintah ketiga itu kita diminta untuk mengcopy folder, bukan mengcopy file ya. Oke, jadi untuk perintah ke latihannya ini yang ketiga itu kita mengcopy seluruh file yang ada di data lama ini. Seluruh file ini kita jadikan satu folder. Kita jadikan satu file gitu loh. Itu adalah untuk mengcopy dari yang ketiga ini. Untuk partnya itu sendiri adalah copy data / terbalik data lama. Kita mengcopy seluruh file yang ada di data lama menuju data isi lama. Jadi di sini menuju data dan nama filenya itu adalah isi lama. Di sini nggak ada txt-nya. Oke, kita lanjut ke instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya itu adalah rename. Kita clear dulu ya. Di sini ada rename. Oke, saya akan bantu jelaskan. Di sini ada ren itu adalah merename. Jadi kita di sini diminta untuk merename isi a.txt yang ada di folder data lama. Oke. Nah, kita ubah menjadi filenya itu bernama isi1.txt. Oke, jadi di sini di PDF-nya seperti itu, cuman sebenarnya ini salah ya. Jadi kita kita hapus deh. Nah, jadi seperti ini aja harusnya seperti ini aja. Kenapa? Karena di sini kita akan bagi kedua argumen. Argumen pertama itu adalah ren data lama isi a.txt. Ini berfungsi untuk merename, dan ini adalah sumber foldernya, itu lengkap dengan tujuan folder itu sendiri, tujuan filenya. Sumber filenya adalah isi a dan filenya itu bertujuan atau beralamatkan di data lama. Nah, terus untuk argumen kedua, ini kan tadi kan argumen pertama. Argumen kedua itu kita nggak perlu lagi masukkan alamat atau tujuan.
Jadi kita langsung memasukkan nama file baru kita. Oke, jadi kalau di PDF itu kan saya tampilkan di layar juga, itu salah ya. Jadi yang benar itu seperti ini. Jadi di sini isi a.txt kita akan ubah menjadi isi1.txt. Nah, maka akan berubah ya. Isi A berubah menjadi isi 1. Kita berikan lagi contoh berikutnya, itu ada di data lama, coba 2 ada ya. Coba.txt, lanjut langsung ke nama file yang ingin kalian ubah. Kalau nyata ini awalnya coba 2, saya ingin menggantinya menjadi di sini coba lagi.txt. Coba lagi.txt. Oke, ini mana nih? Coba 2-nya sekarang sudah berubah menjadi coba lagi. Jadi yang benar itu seperti ini ya, yang di PDF itu salah. Kita lanjut, kita close dulu, kita CLS dulu. Di sini untuk perintah berikutnya adalah perintah del. Kita disuruh untuk perintah delete atau menghapus. Untuk perintah delete itu sendiri cara kerjanya seperti ini, del data lama isi 1.txt. Oke, jadi di sini kita diminta untuk del atau mendelete, menghapus file isi1.txt, yang berada di alamat data lama. Kita klik enter. Oke, isi1.txt-nya sudah terhapus ya. Kita diminta untuk pelatihan kedua lagi, itu adalah delete data lama. Oke, jadi di sini kita diminta untuk menghapus menghapus seluruh file yang ada di. Oke, jadi di sini kita diminta untuk menghapus seluruh file yang ada di data lama. Kalian lihat ini seluruh file yang ada di data lama kita akan hapus. Are you sure? Yes. Nah, maka akan terhapus semuanya seperti itu. Ini adalah perintah untuk delete file ataupun delete seluruh file. Nah, selanjutnya untuk di instruksi terakhir dari bab 1 itu ada perintah prom. Di sini kita masukkan prom. Prom itu tulisannya seperti ini. Dan di sini kita untuk sebelum kita ingin mengubah perintah prom itu kita diawali dengan tanda $. Tanda $, prom $. Kalau kita ngubah p, ibaratnya kita ngubah path. Oke, kita ngubah p. Nah, kita ngubah p-nya menjadi ini deh, menjadi tanggal. Jadi ini prom, ini kan prom nih, c dokumen, ini path-nya ini kita akan ngubah menjadi t. T itu adalah di sini di PDF itu waktu. Berarti c dokumen ini akan berubah tampilannya menjadi waktu. Oh ya, kita tambahin lagi. Ini tanda agar seperti ini ya. Ini tanda lebih besar, tanda lebih besar itu G. Oke, maka akan muncul P itu path, ini pathnya, terus akan muncul lagi T, itu adalah time-nya, dan itu G-nya seperti ini. Coba kita ubah, nggak usah pakai P, kita langsung aja ke T dan G. Oke, PNG nggak bisa. Oh, from T G. Nah, akan muncul itu time, terus G-nya itu adalah lebih besar ini ya. Oke, kalau kembali ke awalnya gimana? Kembali ke awalnya gampang. Pertama kita P, terus G. G ini nggak wajib-wajib amat. G ini cuman buat pemisah aja lah, biar muncul tanda lebih besar ini. Jadi enak aja dilihat gitu loh. Karena kalau nggak ada G itu nyatu jadinya. Oh, promnya lupa. Prom. Nah, maka akan kembali ke awal ya, ke dokumen setting admin. Oke, itu sih untuk perintah promnya. Prom ini cuma ngubah tampilan aja, jadi nggak ngubah struktur dari dalamnya itu loh. Jadi akan saya tanyakan lagi terkait dir, karena saya itu kebingungan banget di dir itu fungsinya buat apa. Nanti akan saya tanyakan dan saya akan jelaskan di video minggu berikutnya. Oke, untuk perintahnya itu sampai 15 aja.
Selanjutnya itu di bab kedua. Bab kedua akan kita bahas di video berikutnya juga. Oke, sampai situ aja penjelasan kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dapat membantu kalian yang kebingungan ataupun kalian yang juga dapat job seperti ini. Sekian aja videonya. Saya Wahab Syahrani, sampai jumpa di lain video.